Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan hasil evaluasi dan refleksi pelaksanaan evaluasi. Itu latar belakang dari pemanfaatan hasil evaluasi dan refleksi pelaksanaan evaluasi. Pendidikan merupakan salah satu media yang sangat penting bagi kita dalam menggapai kesuksesan. Salah satu kesuksesan dalam pembelajaran yaitu adanya evaluasi yang merupakan sebuah kegiatan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan peserta didik dalam menguasai materi yang telah disampaikan oleh pendidik, sampai sejauh mana keberhasilan pendidik dalam menyampaikan materi sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh peserta didik. Sejauh mana kurikulum yang diterapkan telah dikatakan berhasil dalam proses pembelajaran tersebut. Selanjutnya, pengertian evaluasi. Secara harfiah, kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris yaitu evaluation, yang berarti nilai atau harga. Dalam bahasa Arab, nilai tersebut at-taqdir atau al-qimah. Dengan demikian, secara harfiah, evaluasi pendidikan at-taqdir at-tarbawi dapat diartikan sebagai penilaian dalam bidang pendidikan atau penilaian dalam hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan. Dalam bahasa Indonesia disebutkan evaluasi berarti penilaian. Penilaian dapat digunakan untuk semua aspek kehidupan. Dalam hal ini kita hanya memfokuskan penilaian dalam bidang pendidikan agama Islam atau penilaian pendidikan Islam. Selanjutnya yaitu pentingnya memanfaatkan hasil evaluasi. Salah satu manfaat hasil evaluasi adalah untuk memberikan umpan balik yaitu feedback kepada semua pihak yang terlibat dalam pembelajaran, baik secara langsung maupun tidak langsung. Umpan balik dapat dijadikan sebagai alat bagi guru untuk membantu peserta didik agar kegiatan belajarnya menjadi lebih baik dan meningkatkan kinerjanya. Peserta didik akan dapat mengukur sejauh mana tingkat penguasaannya terhadap materi. Jika hasil pekerjaan mereka mendapat umpan balik dari gurunya, umpan balik tersebut dapat dilakukan secara langsung tertulis atau demonstrasi. Dalam memberikan umpan balik, guru hendaknya memperhatikan kualitas pekerjaan peserta didik yang lain. Manfaat hasil evaluasi. Berikut ada beberapa manfaat hasil evaluasi berbagai pihak yang berkepentingan, diantaranya yaitu manfaat bagi peserta didik, manfaat bagi guru, manfaat bagi orang tua, manfaat bagi administrator sekolah. Selanjutnya, refleksi pelaksanaan evaluasi. Dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran, sering ditemukan berbagai kekurangan atau kelemahan, mulai dari tahap perencanaan pelaksanaan maupun penyusunan laporan. Namun, semakin banyak seseorang memiliki pengalaman, maka diharapkan akan semakin sedikit kesalahan yang dilakukan. Keberhasilan pembelajaran.
Selanjutnya, keberhasilan pembelajaran. Keberhasilan pembelajaran banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah faktor guru dapat melaksanakan pembelajaran. Untuk itu, dalam melaksanakan pembelajaran, guru harus berpijak pada prinsip-prinsip tertentu. Dimyati dan Mudiono 1994 mengemukakan ada 7 prinsip pembelajaran, yaitu pertama, perhatian dan motivasi. Kedua, keaktifan. Tiga, keterlibatan langsung atau berpengalaman. Yang keempat, pengulangan. 5, tantangan. 6, balikan dan penguatan. Selanjutnya, perbedaan individual. Setiap peserta didik memiliki perbedaan satu dengan yang lain. Perbedaan itu terdapat karakteristik psikis kepribadian dan sifat-sifatnya. Perbedaannya individual ini dapat berpengaruh pada cara dan hasil belajar peserta didik. Evaluasi diri terhadap proses pembelajaran. Itu setelah melaksanakan proses pembelajaran, tentu guru ingin mengetahui bagaimana hasilnya. Salah satu cara yang harus dilakukan adalah dengan cara mengevaluasi diri sendiri secara jujur, objektif, dan komprehensif. Hal ini dimaksudkan agar guru dapat segera mengetahui kelemahan-kelemahan yang dilakukan dalam melaksanakan pembelajaran dan berupaya memperbaikinya untuk pembelajaran yang akan datang. Selanjutnya, faktor-faktor penyebab kegagalan dan pendukung keberhasilan dalam pembelajaran, yaitu salah satu jenis penilaian yang dapat dilakukan guru dalam pembelajaran adalah penilaian diagnostik, yaitu penilaian yang berfungsi mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kegagalan dan pendukung keberhasilan dalam pembelajaran. Selanjutnya, mengoptimalkan proses dan hasil belajar. Untuk mengoptimalkan proses dan hasil belajar, hendaknya kita berpijak pada hasil identifikasi faktor-faktor penyebab kegagalan dan pendukung keberhasilan dalam pembelajaran. Berdasarkan hasil identifikasi ini, kemudian kita mencari alternatif pemecahannya. Kemudian dari berbagai alternatif itu kita pilih mana yang mungkin dilaksanakan, dilihat dan berbagai kesiapan guru, kesiapan peserta didik, sarana dan prasarana dan sebagainya. Selanjutnya, pembelajaran remedial. Jika sebagian besar peserta didik belum menguasai kompetensi yang diharapkan, maka kita segera mengetahui dan mencari alternatif solusi agar peserta didik tersebut dapat menguasai kompetensi yang diharapkan. Setelah diketahui siapa saja peserta didik yang gagal menguasai kompetensi, materi apa yang dianggap sulit, di mana letak kesulitannya, kemudian kita mencari alternatif pemecahan, antara lain melakukan pembelajaran remedial. Kesimpulannya, evaluasi adalah pengambilan keputusan berdasarkan hasil pengukuran dan standar kriteria yang merupakan kegiatan berkesinambungan. Setelah melaksanakan proses pembelajaran, tentu guru ingin mengetahui bagaimana hasilnya. Salah satu cara yang harus dilakukan adalah dengan cara mengevaluasi diri sendiri secara jujur, objektif, dan komprehensif.
Hal ini dimaksudkan agar guru dapat segera mengetahui kelemahan yang dilakukan dalam melaksanakan pembelajaran dan berupaya memperbaikinya untuk pembelajaran yang akan datang. Mungkin itu saja materi penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.